Warga Batam, sebuah perjalanan akan sangat berarti jika Anda punya catatan. Catatan itu bisa sesuatu hal yang berbentuk religi atau histori. Nah, seperti janji kita, mulai episode ini kita akan menghadirkan perjalanan Ahmadi, wartawan traveler, dalam acara atau konten wartawan backpackers. Selamat siang, Di. Siap. Kali ini tentang apa nih, Di? Kita ngomongin negara tetangga aja. Oke, Malaysia, Malaysia. Negara Upin Ipin ya. Iya. Iya. Ya, itu tahun berapa tuh ke Malaysia? Pertama ke Malaysia itu tahun 2006. 2006. Ketika saya baru 2 tahun di Batam Pos. Penugasan atau? Awalnya karena penugasan. Jadi pada waktu itu banyak event di Malaysia, event pariwisata. Oke. Terus kemudian banyak wartawan dari Batam yang diundang ke Malaysia untuk meliput acara mereka di sana. Event apa itu waktu itu, masih ingat ya? Waktu itu promosi pariwisata Malaysia ya, lah. Ya. Johor. Mereka mengundang wartawan ke Johor. Ya. Berarti dari jalur laut ya? Ya, itulah pertama kalinya saya ke luar negeri. Oke. Ya. Berarti itu dari lewat jalur laut ke Setulang Laut dulu? Ya, waktu pelabuhannya? itu Nah, bisa cerita itu? Ya, Oh, itu dari perjalanan itu? kita di Batam kan dekat banget sama Malaysia ya. Iya. Jadi dari Batam itu bisa lewat jalur laut dan kita ada beberapa pelabuhan internasional yang menuju ke Malaysia. Iya. Tetapi jalur yang ramai itu waktu itu melalui Setulang Laut. Setulang Laut. Ya, terus kemudian berganti ke Pelabuhan Putri. Itu di kawasan Johor. ekonomi khusus. Itu di Johor juga. Johor. Ya. Itu apa, Di, yang menariknya di Malaysia apa sih selain ya tentu bahasa, makanan mungkin ya? Di Malaysia menariknya karena kita punya kedekatan tapi banyak perbedaannya gitu. Ya kalau kedekatannya pasti makanannya, bahasanya, budayanya, kebiasaannya, tapi ada beberapa hal yang sangat berbeda gitu. Jadi ketika kita ke sana itu kita seperti di Indonesia tetapi nuansa yang berbeda gitu. Ya. Seperti itu. Sampai mana? Di Malaysia berapa hari terus sampai masuk pelosok-pelosok atau di Johor aja itu? Sampai ke KL? Waktu itu yang perdana itu cuman di sekitar Johor saja. Ya, kita mendatangi tempat-tempat wisata di Johor. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2007 saya ke Malaysia lagi, tapi itu ke Sibu Island. Ini Sibu ini dekat dengan Tioman. Ini pulau kecil, tapi di apa namanya? Itu kawasan resort. Perbatasan Filipina itu ya, bukan ya? Dia berada di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Ya, dia berbatasan dengan Anambas lah. Anambas ya. Anambas, ya. Sibu Island. Sibu Island. Gimana itu di Itu Sibu pulau Island? kecil dan tempat wisata untuk kalangan-kalangan atas ya, karena itu kan di sana banyak resort gitu. Waktu pertama kali ke sana itu ya kesannya masih seperti ketika awal-awal ke Malaysia, sangat excited banget. Menikmati, kemudian rasanya pengen kembali lagi ke sana, mengulangi lagi ke sana, dan ya itu terwujud. Pada tahun-tahun berikutnya saya ke Malaysia lagi karena di sana kan relatif lebih murah ya kalau dibandingkan ke misalnya ke negara lain di Asia Tenggara kayak Singapura ya. Nah, di sana itu selain lebih murah, lebih gampang dapat makanannya, makanan yang cocok dengan lidah kita. Kemudian transportasinya juga sangat sangat mendukung gitu. Mau kemanapun itu lebih gampang dieksplor karena transportasinya terintegrasi gitu. Kemudian selama di sana juga tidak susah untuk berkomunikasi karena mereka menggunakan persamaan bahasa ya. Ya, jadi Malaysia itu menjadi tempat belajar buat perjalanan berikutnya. Oh gitu ya. Itu artinya itu pelajaran yang paling gampang ya. Iya. Kalau misalnya
awal sebagai pemula, sebagai backpacker atau traveler gitu, biasanya lebih banyak orang-orang memilih ke Malaysia buat apa namanya, coba-coba gitu, coba-coba atau belajar bagaimana caranya backpacking atau traveling bagian sendiri bersama keluarga atau rame-rame gitu, karena di sana kan seperti saya bilang tadi aksesnya yang mudah, makanannya atau akomodasinya lebih murah, nggak jauh beda dengan di Indonesia. Kemudian orang di sana juga cukup membantu gitu kalau misalnya kita mau kemana-mana gitu. Warga Batam, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Malaysia setelah yang satu ini. Nah, kita kembali lagi di Wartawan Backpackers bersama Ahmadi. Kita bertanya-tanya lanjut soal Malaysia. Nah, di Indonesia dan Malaysia ini kan ada persamaan budaya gitu ya, bahasa juga ya. Di sana itu apakah semua bahasa Melayu atau harus kita ada beberapa titik yang harus bahasa Inggris atau seperti apa itu di sana bahasa Melayu masih sangat dijunjung, tapi semakin ke sini kadang bercampur bahasanya, dicampur dengan bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris mungkin Melayu karena, ya, Inggris Malay gitu ya. Ya mungkin karena dulu kan apa namanya jajahan Inggris ya, jadi Inggris. Mereka kadang dicampur dengan bahasa Inggris. Tapi saya lebih nyaman berbahasa Inggris dengan mereka daripada bahasa Melayu. Iya, karena kadang salah paham gitu. Karena ada kata-kata yang sama tetapi artinya berbeda dalam bahasa Melayu gitu. Dan bahasa Indonesia. Iya, benar. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman itu saya lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Di Malaysia udah sampai mana aja di KL kah atau kalau di Malaysia terhitung dari 2006 sampai terbaru kemarin itu 2023 Februari kemarin saya terakhir ke sana itu. Februari kemarin ke Malaysia. Iya. Itu udah semua wilayah selatan Malaysia itu udah hampir semua gitu. Mulai dari Johor, Negeri Sembilan, kemudian Malaka, Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, gitu. Itu Perak lah yang paling terjauh sejauh ini. Nah, katanya gini saya pernah dengar di Malaysia itu juga ada bahasanya distrik atau kantong-kantong yang misalnya Jalan Jawa seperti itu ya? Iya benar. Kemudian ada kelompok orang Indonesia di situ. Ada gitu. kelompok orang Jawa, ya? itu benar. Berbahasa Minang gitu ada. Bahasa Minang ada? Ada. Itu saya temukan ketika 2007. Saya ke saya ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini berdekatan dengan Malaka. Ya. Ini wilayah Negeri Sembilan ini kalau kita ke sana itu kita serasa berada di Sumatera Barat. Bahasa Padang memang. Bahasa Padang, tapi sudah bercampur dengan bahasa Melayu setempat ya. Tapi aksennya kayak kita berada di Sumatera Barat, karena dia menggunakan bahasa Minang. Kemudian makanannya mirip. Ada nasi Padang di situ. Nggak bisa dikatakan nasi Padang karena dia bukan dari Padang, tapi sama mirip. Iya, mirip. Gitu. Iya. Ada rendangnya, ada ubi tumbunya gitu, ada tempoyak gitu. Dan waktu saya ke sana itu kita mengelilingi Negeri Sembilan itu beberapa tempat wisatanya di sana itu ada istananya yang mirip dengan rumah gadang gitu. Bahkan museumnya juga bentuknya ada gonjongnya gitu. Iya. Jadi kita ke sana itu seolah-olah kita berada ke Sumatera Barat gitu, bukan di Malaysia gitu. Iya. Karena menurut orang setempat ketika kita ke museum itu mereka adalah keturunan orang-orang dari Sumatera Barat. Yang mungkin udah tahun berapa di situ ya? Udah sekian tahun yang lalu merantau ke sana dan menetap di sana gitu. Terus ada Kampung Jawa.
Kampung Itu, Jawa, ya, ya, saya pernah dengar. itu di Malaka. Kampung Bugis ada juga. Kampung Bugis juga ada juga. Iya, Dan apa namanya, ketika kita di sana itu dan tahu kita itu dari Bugis, kebetulan saya orang Bugis. Iya, 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 iya. Mereka banyak yang mengaku orang Bugis. Oke, Ya, oke. banyak yang meskipun dia dari daerah mana, tapi dia tetap mengaku Bugis. Bugis. Ya, misalnya dari daerah Jawa, tapi dia mengaku, oh saya orang Bugis gitu. Oh, gitu. Jadi menarik ini, Di. Artinya bahwa beberapa kali kan terjadi semacam ya mohon maaf ini ya. Mohon maaf nih warga Batam nih, klaim sepihak gitu ya. Malaysia mengklaim rendang dari Malaysia gitu-gitu ya. Wayang. Mungkin secara historis ya itu tadi ya, karena Ya mungkin tidak bisa disalahkan, Ya. tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena di Malaysia itu kan banyak orang orang Indonesia yang merantau Ya, gitu. banyak yang sudah menjadi Puluhan warga tahun silam beranak gitu ya. pinak di sana, Iya, kemudian menjadi warga Malaysia Iya, gitu. iya, iya. Jadi ketika mereka ke sana, menetap di sana, mereka menjaga budayanya, Iya, menjaga benar, apa namanya yang pernah ada di Indonesia, Iya. dia tetap apa namanya jaga di Malaysia. Iya, jadi Jadi apa yang ada di Indonesia Oke. ya ada juga di Ada Malaysia, gitu ya. Iya. Padahal ya bisa dibilang asal mereka Indonesia Ya, kan mereka gitu yang ya. di Indonesia. Gitu. Kayak saya punya sepupu. Nah, Sepupu satu kali dia ada apa namanya di Malaysia nih. di Malaysia, Orang tapi dia Malaysia. di Malaysia Timur. Oke, oke. Dia awalnya merantau. Kemudian menetap di sana. Tahun berapa merantau? Saya waktu itu saya benar-benar saya nggak ingat karena saya masih kecil. Mungkin sekitar dia merantau itu saya masih balita gitu. Oh, oke, Dan oke. dia akhirnya punya anak yang hampir seumuran dengan saya. Dan setelah itu dia menetap di sana sampai punya 5 anak dan menjadi warga negara di sana. Ya. Dan banyak orang-orang Bugis di sana itu yang menetap di negara ini Malaysia Timur itu. Jadi nggak bisa disalahkan kalau misalnya ada beragam budaya kita ada di Malaysia. Di Malaysia. Ya karena ya di sana juga banyak orang Indonesianya. Orang Indonesia. Gitu. Nah, ini menarik nih. Kalau Malaysia ya dibilang ya, saya juga kurang tahu sejak kapan ya film Upin Ipin muncul gitu ya. Iya. Ini menarik gitu. Ini pertanyaan iseng gitu. Benar nggak ada daerah seperti di film Upin Ipin itu? Atau ada satu kampung yang di Malaysia yang Ya, saya pernah mendatangi satu Oke. kampung di Malaysia itu di Negeri Sembilan juga waktu itu. Negeri Sembilan? Di Negeri Sembilan yang mirip-mirip apa namanya Minang itu. Itu saya datang ke kampung dan menginap di rumah warga setempat. Oke. Dan itu rumahnya benar-benar rumah panggung kayak Rumah panggung. di Upin Ipin itu ya? Oh. Ya, itu di kampung ada sapi, Oh, ada ayam. Nama kampungnya Durian Runtuh bukan ya? Bukan. Bukan, Durian. Saya lupa karena itu tahun 2007. Tetapi ya seperti apa yang digambarkan di Oh ya. Upin Ipin. Berarti sign-nya itu memang ada ya, gitu benar. ya. Ya. Terus ini secara apa ya? Secara karakteristik apa sih yang membedakan orang Malaysia dengan orang Indonesia? Sebenarnya enggak, kalau dibilang karakteristik gimana ya? Nggak ada ya? Ya mirip lah. Ya mungkin karena aksennya aja yang berbeda. Kalau menurut saya ya, Logatnya itu ya ya. aksennya aja berbeda. Ya, ketika kita di sana kan orang kita nggak bisa membedakan dia ini Ya, orang Indonesia atau Malaysia iya, karena Iya. postur kita sama. Sama, Cuma ya. yang membedakan aksennya aja. Iya benar. Gitu. Kalau soal makanan nggak sulit ya? Di sana Makanan nggak sulit ya? Tapi tetap harus waspada karena di sana kan saya seperti di Indonesia lah ada juga yang non halal gitu. Iya, iya. Ya. Nah ini langsung nih biar warga Batam tahu apa yang harus dipersiapkan untuk ke Malaysia, kemudian yang paling penting budgetnya itu, itu kira-kira berapa tuh? Ini penting banget nih buat yang pemula Iya. ya, yang baru mau coba-coba traveling ke luar negeri ya. Banyak ya teman-teman backpacker itu ya yang memilih Malaysia untuk tempat uji coba lah. Uji kalau coba misalnya, pertama ya, uji coba perjalanan pertama. Ya. Kalau misalnya mau nyari stempel nih, Oh, mau ke Eropa kan biasanya oke, kadang oke, kita oke. dilihat stempelnya di paspor itu udah berapa banyak tuh. Iya, iya, iya. Jadi iya. kita ke
banyak yang datang ke Malaysia, itu Malaysia, buat ya. mendapatkan stempel doang tuh. Oke. Bisa cuma 2 hari atau 3 hari di Malaysia karena ingin mendapatkan udah ada cap negara lain gitu, Iya, iya. sebelum mengajukan visa ke Oke. Eropa misalnya. Itu pengaruh. Ya, Stempel itu? Ya berpengaruh. Oh, iya? Artinya kita sudah punya record atau catatan Oke. perjalanan gitu. Jadi itu Iya, iya, iya. kita udah semacam ada inilah CV gitu buat. Oke. Oh, ini turis biasa nih, Sudah ada gitu-gitu pengalaman ya. gitu sebelumnya. Ya. Jadi ketika ke luar negeri untuk pertama kali itu ya pastinya kalau misalnya ke Malaysia ya harus siapkan tiketnya. Oke. Kenapa perlu tiket pulang pergi? Karena Malaysia itu jalur gampang bagi Indonesia untuk ke sana, dan itu menjadi jalur apa ya, perdagangan orang, penyelundupan. Jadi Oh, iya? imigrasi kita itu sangat waspada, dan orang dan di sana pun imigrasi di sana pun waspada gitu. Agak ketat gitu bahasanya Agak ya. ketat ya. Oke, Jadi oke, ketika oke. kita ke sana itu yang terutama yang pertama kali itu ditanyakan tiket pulang yang mana. Oh. Bahkan di Indonesia pun ketika mau berangkat di imigrasi udah ditanyain. Bahkan apa namanya, pihak maskapainya pun udah nanya tiket pulangnya mana gitu. Jadi ketika berangkat ya persiapkan pulang tiket pulang pergi. Kedua, penginapannya harus sudah jelas, apakah di hotel, apakah di rumah keluarga, itu alamatnya harus jelas dan nomor teleponnya harus ada. Itu nanti, ya. ini buat bersiap-siap saja. Sekalipun di hotel harus jelas. Iya, Itu hotel. karena kita nggak tahu pertanyaan yang akan diajukan orang imigrasi nanti apa gitu. Bisa ditanya, bisa enggak. Iya, iya, iya. Karena ada namanya random check gitu. Oke. Ya, ketika kita tiba udah di kantor imigrasi kita nggak punya persiapan ya, bisa-bisa kita ditolak masuk. Dulu kan ada istilah ke Malaysia atau ke Singapura pakai uang tunjuk gitu. Ini enggak ya? Nah, iya, dulu iya, karena sering Iya. ada apa namanya orang yang awalnya sebagai turis, Iya. kemudian TKI. ternyata menjadi pekerja di sana. Ya, ilegal. Itu ilegal, dan itu menjadi pekerjaan buat bukan cuma buat orang Malaysia, Tapi buat kita menjadi juga. pekerjaan pemerintah Indonesia juga. Jadi itu yang diwaspadai Indonesia dan Malaysia Iya, gitu. iya, iya. Jadi ketika ke sana ya untuk pertanyaan itu sebagai sebuah seleksi. Oke. Menyaring orang-orang yang benar-benar mana yang mau buat wisata, Yang pelancong ya, atau mana yang buat mencari kerja gitu. Iya, iya, iya. Ya, seperti itu. Artinya apa ya? Khusus dua negara ini ya, Indonesia dan Malaysia ini memang imigrasinya agak ketat ya, karena itu tadi ya, menghindari orang-orang pidana perdagangan orang itu ya. Iya. Dan kalau uang tunjuk itu nggak semua sih orang ditanya. Nggak wajib itu ya. Ada namanya random check. Random check itu Ya, yang. jadi ketika kita masuk disuruh ditanya bawa uang berapa, Oke. gitu. Tapi sepengalaman aku nggak pernah ditanya pernah seperti itu. Mungkin karena di paspor saya sudah ada cap beberapa negara. Oh. Bahkan terakhir-terakhir ini saya beberapa kali ke sana nggak pernah ditanya apa-apa. Sama sekali nggak ada ditanya apa-apa. Karena di paspor saya sudah Paspor itu ada ya. beberapa cap, bahkan ada Yang luar stempel negeri. dari Eropa, negara Eropa. Jadi Iya, ketika saya udah berhadapan dengan imigrasi ya santai saja, nggak ada mikir yang macam-macam, dan mereka nggak nanya sama sekali. Nah, kira-kira bisa nggak didapat gambaran, misalnya budgetnya berapa sih untuk traveling 3 hari atau 5 hari gitu? Iya, iya. Dengan Kalau hotel standar gitu? Iya, kalau di Malaysia kan masih bisa dapat penginapan yang 100 ribuan ya. Oh ya? Ya, jadi untuk hotel untuk standar ya, kalau misalnya untuk yang private room gitu ya sama lah seperti di Batam, ada yang 300-an ribu untuk hotelnya, ya, dikali misalnya kalau 3 hari dikali 3 aja. Buat makan ya 10 ringgit sekali makan. 10 ringgit Ya, ya. kalau mau makan 3 kali harinya dikali 3 ya Kali per 3 hari. ya. Akhirnya artinya 30 ringgit selama 1 hari. 1 hari Nanti 30 3 kali ringgit. makan, ya. Itu kalau makan di tempat yang standar ya. Iya. Kalau misalnya yang restoran pensi ya pasti lebih banyak lagi mahal gitu. gitu. Terus transportasi di sana mudah, karena di sana banyak, terutama di Kuala Lumpur ya, itu banyak rute MRT gitu atau kereta itu melalui tempat-tempat wisata gitu. Bahkan ada bus pariwisata
yang gratis gitu. Oh ya? Iya, yang gratis gitu. Gratis? Ya, gratis. Misalnya keliling spotnya dari Petronas ke apa namanya? Sekeliling kota Kuala Lumpur tuh. Itu udah ditetapin rutenya ini kemana-kemana saja. Itu kita cukup naik turun saja, Oke. nggak perlu bayar. Itu bisa. Ada itu ya? Ya, ada. Nah, warga Batam, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ahmadi. Beliau wartawan backpackers yang saat ini aktif di Batam Pos. Nah, tadi kita udah bincang-bincang tentang Malaysia dan nantikan terus wartawan backpackers hanya di Batam Pos.